pemirsa, bersama narasumber ingin menunjukkan sebuah dokumentasi bagaimana situasi suasana yang mencekam dan saya sendiri merinding nih. Boleh ditunjukkan ke kamera Pak Sen? Boleh. Nih, kegiatan saya kalau malam begini, Mas. Jadi suara-suara rintian makam-makam baru ataupun lama itu selalu ada kalau kita menggunakan indera keenam kita. Jadi untuk jenengan kalau mau mengasah indera keenam bisa diasah biar jenengan bisa mendengarkan ataupun melihat gimana di alam kubur itu. Pemirsa, ada yang berminat untuk mengasah indera keenam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Pojok Misteri dimanapun berada, selamat malam. Masih di channel yang mengulas KDM, Kisah Dalam Misteri, tempat di mana logika seringkali tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin pemirsa pernah merasakan, mendengar, melihat sesuatu yang sulit ditangkap oleh nalar kita sebagai manusia. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang berprofesi sebagai juru kunci makam. Selamat malam. Selamat malam, Pak Mas. Sen. Selamat malam. Ya, kali ini kita akan berbagi KDM ya, Pak. Iya. Kisah dalam misteri. Kisah dalam misteri. Agar pemirsa-pemirsa dimanapun berada dapat menangkap sisi lain dari profesi seorang penjaga makam, sekaligus bisa menjadikan pemirsa yang selama ini masih beranggapan bahwa seorang penjaga makam itu kesannya itu mistis. Oke, Pak Zen, boleh diceritakan mengenai kisah-kisah yang pernah Pak Zen alami selama Pak Zen menekuni profesi sebagai seorang penjaga makam? Oh, banyak, Mas. Jadi saya menjaga makam itu dari tahun 2017. Ya, 2017. iya. Kalau dibilang baru ya lama, dibilang lama juga baru. Sebab sebelum adanya saya di situ untuk wilayah makam area yang saya rawat itu belum pernah ada yang menjaga. Sebelumnya belum pernah ada. Belum pernah ada, ya. Jadi ya mungkin karena apa ya, kesan mistis dari sebelum saya di situ, mungkin orang jadi takut duluan. Gitu. Nah, begitu saya ke situ, akhirnya saya terus mendalami, mencermati, dan mengajak beliau-beliau itu untuk saya ajak berayan, dalam artian meskipun kita beda alam, insya Allah kalau beliau-beliau diajak berayan atau bersahabat atau seduluran, ya mungkin beliau akan nyumbanggakan, dari dalam bahasa Jawa nyumbanggakan nggih. Tapi kalau beliau-beliau kita ajak bermusuhan, ya dia malah senang. Jadi untuk pengalaman-pengalaman itu yang perlu kita sadari dari awal, jangan sampai dengan beliau-beliau itu kita merasa gagah, merasa lebih kuat, jangan. Karena sebelum adanya manusia, lebih dulu adanya makhluk-makhluk jin, setan yang diciptakan Allah lebih dulu gitu loh. Pak Zen, kalau menurut Pak Zen itu kira-kira jumlah makam yang ada di tempat Pak Zen itu menjaga ada berapa? Wah, itu ribuan. Itu di area yang saya rawat aja, di blok Tanah Gede, Tanah Ketapang, Tanah Kanjengan, Tanah Blawong, termasuk di Kendiroga juga. Jadi saya nggak ngeblok cuman satu.
gitu loh. Nggak cuma blok satu makam, jadi banyak. Pak Zen seorang diri atau Seorang ada diri, teman? seorang diri. Lah itu, Mungkin kalau kerjaan siang, misalnya saya nggak mampu, saya handle berdua, saya nyari orang gitu. oh nyari orang. Untuk membantu kerjaan saya. Ya, untuk kelanjutannya malam saya masih sendiri. Malam selalu Sendiri, sendiri ya? heeh, malam-malam sendiri. Jadi, namanya juru kunci kalau kita tidur di rumah kan nggak luas, Iya. ya kan? Kita namanya juru kunci harus on time 24 jam. Sewaktu-waktu ada warga meninggal, baik dari manapun itu meninggalnya, dimanapun itu meninggalnya, misalnya mau dimakamkan di area yang saya jaga, yaitu kita harus on time. Kalau menurut Pak Zen, dari area-area yang Pak Zen itu jaga, mana yang menurut Pak Zen itu kesannya itu paling mistis? Ya, kalau semua makam itu mungkin kalau ini ya mistis semua sih ya. Mistis semua ya? Heeh. Jadi cuman gimana kita menyingkapinya. Kalau untuk makam yang paling mistis itu di area Blawong. Sebenarnya itu paling mistis. Cuman ya alhamdulillah bagi saya begitu saya masuk di situ, saya ajak Brian, beliau-beliau itu menyumbangkan. Terus untuk kejadian-kejadian yang mistis yang sering saya alamin itu pernah itu. Saya pas gali makam di area Blawong. Itu saya menemukan tulang tengkorak. Nah, begitu tulang tengkorak itu saya gali, terus saya kumpulkan, setelah itu saya kubur lagi, malamnya saya dimimpiin tuh. Jadi, Dimimpiin. iya dimimpiin. Jadi beliau itu minta dirawat, dalam artian ya mungkin beliau itu dari ahli waris sudah nggak ada yang ini ya, nggak ada yang peduli. Jadi beliau minta dirawat, bahwa tolonglah saya dirawat. Ya insya Allah dengan jenengan ngerawat saya mungkin ada balasan dari sang pencipta gitu. Kalau boleh diceritakan kepada pemirsa itu bagaimana sosok itu hadir di mimpinya Pak Zen itu dengan komunikasi dari sosok tersebut, komunikasinya seperti apa Pak? Ya begini, beliau minta putuku tulung aku rawatan, mergo sedulur-sedulurku anak putuku serana sing rawat, bentuke kuwi tidak dalam artian tidak berwujud seram. Tidak berwujud seram. Tidak berwujud seram. Beliau ngajak Brian. Ya mungkin kalau dia berwujud seram, mungkin beda lagi. Dia mesti mengganggu. Itu ada ntar. Itu cerita-cerita yang mengganggu juga ada. Jadi untuk yang nitip, yang ngajak Brian itu, beliau ngajak Brian saya, cuman beliau pesan ke saya, minta dirawat. Ya syukur-syukur saya dikirimin Fatihah, Pak. Gitu. Oh, mintanya itu. Iya. Ya akhirnya beliau ya sehabis sholat maghrib atau sholat fardu lainnya saya kirimin doa, ya alhamdulillah beliau tenang di sana dengan wujud seperti kita, keseharian seperti kita, dengan baju ya seadanya seperti kita gini, Oh, tampak seperti manusia manusia biasa. biasa gitu loh. Jadi dia datang ke mimpi saya minta minum, awalnya itu minta minum, Pak saya minta minum, ya kan, minum air putih apa air teh, ya kan, saya tawarin air putih aja, saya haus di sana. Ya mungkin dengan beliau merasa haus, mungkin karena yaitu dari ahli waris itu nggak ada yang peduli dengan luhur-luhur beliau, ya kan. Jadi akhirnya saya kasih air putih, terus dia pesan begitu. Akhirnya ya itulah, tiap malam habis sholat fardu, saya minta dia dikirimin Fatihah atau apa doa-doa yang kita bisa lah intinya, biar dia nyaman atau gimana, ya kan. Akhirnya ya itulah saya turutin. Ya, menurut Pak Zen ya, itu sosok yang menemui Pak Zen itu warga sekitar situ atau mungkin udah lama meninggal? Ya itu boleh dikatakan udah
puluhan tahun mungkin ya. Oh, dia sampai jenggotan kok. Sampai jenggotnya itu putih segini. Jadi kalau kita ngomong warga baru atau warga lama, kayaknya untuk warga sekarang tuh yang jenggot panjang-panjang kan jarang ya. Mungkin kalau orang-orang tua dulu, luhur-luhur dulu itu banyak. Tapi dengan amanat yang beliau sampaikan kepada Pak Zen, pagi harinya apa yang dilakukan oleh Pak Zen? Nah, saya terus bersihkan itu area makam situ, terus saya kirimi Fatihah di situ, terus kelanjutannya ya saya rawat seperti keluarga sendiri gitu loh. Jadi dalam artian untuk apa ya, wujud-wujud yang menyeramkan itu sebenarnya di hati kita. Tapi kalau hati kita nggak bersih, dia bisa berwujud seram. Itu pernah kejadian saya masang lampu penerangan jalan. Jadi di situ itu ada sosok penghuni, merinding ini, ya, saya cerita aja merinding. Jadi ada sosok penghuni Pocongan. Itu pohonnya asam landa. Asam landa itu asam yang berduri-duri itu kan? Yang putih itu. Nah, iya, asam itu. Nah, itu ada sosok pocongnya di situ. Itu memang tempat pocong di situ. Saya malam pun sering mediasi di situ, sering nongkrong di situ juga gitu loh. Karena apa? Waktu saya baru-barunya masang lampu itu yang diganggu itu anak saya. Yang diganggu malah anak saya. Iya, jadi anak saya diganggu, saya jam 10 malam itu ditelepon sama anak perempuan saya yang nomor 2. Bapak di mana? Di makam. Saya bilang begitu kan. Kenapa? Ini kaki anak saya nomor 3 itu namanya Jihan, nggak bisa ditekuk. Kakinya nggak bisa ditekuk, nangis-nangis dia. Nah, saya langsung connect. Wah, ini pasti sosok di situ ngerjain anak saya, ganggu anak saya. Akhirnya saya datanginlah dia pulang ke rumah. Saya kalau nggak ada apa-apa jarang pulang sebenarnya, saya mesti on time di makam gitu. Akhirnya begitu saya lihat anak saya, terus, "Wah, kamu di sini, udah balik sana, kamu jangan ganggu anak saya," gituin kan. Itu datang ke rumah, Pak? Datang ke rumah, balik, ntar urusan sama saya. Nah, begitu udah saya bacakan ayat kursi lah ya. Ayat kursi itu belum selesai saya membacakannya itu. Akhirnya dia pergi. Terus saya pelirit kaki anak saya, saya tekuk ya kan. Anak saya cengar-cengir. Saya pesan ke beliau itu, makhluk pocong itu, "Kamu ntar urusan sama saya di sana, di tempat biasa. Kita ngobrol di sana. Pokoknya anak saya nggak tahu apa-apa, jangan ganggu dia. Kalau ini yang masang lampu kan saya. Jadi kalau ada apa-apa kamu komunikasinya ke saya. Misalnya kamu nggak nyaman di situ atau minta dicarikan tempat di situ, di lain situ, boleh. Cuman jangan ganggu anak saya gituin, Mas." Berarti di posisi itu Pak Zen itu sempat komunikasi, sempat meminta makhluk itu untuk pindah, tidak mengganggu. tidak intinya begitu. Ntar terus urusan kita ngobrol di area yang saya pasang lampu di situ, di area makam situ ya kan. Ya mungkin dengan makhluk apa media penerangan, makhluk itu kan nggak nyaman, merasa nggak nyaman. Berarti di posisi itu Pak, mungkin pemirsa penasaran kalau sosok pocong itu yang bisa Pak Zen gambarkan itu seperti apa? Jadi sosok pocong itu sebenarnya tergantung di kita. Dalam artian begini, Mas. Jadi pocong itu kalau kita nggak mengganggu, pocongnya itu wajahnya itu asik. Kalau kita nggak mengganggu, wajahnya itu asik. 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 Saya bolak-balik sih ya. Dalam artian ada penampakan begitu. Kalau dia mengganggu itu rupanya serem, wajahnya tuh serem, hancur atau mukanya rusak.
Itu bukan karena faktor dia kecelakaan atau apa tuh enggak. Emang dia sengaja menakuti kita gitu. Kalau ini Pak, itu kan berdasarkan dari Bapak ya yang Mm-mm. pernah melihat. Kalau warga di sekitar situ atau mungkin orang lain yang pas lewat Oh di banyak, area banyak. Itu bisa banyak. Mm-mm. dijelaskan Pak Jadi secara singkatnya? iya, jadi ada itu. Waktu itu lokasi tempat saya tuh banjir, ya kan? Lokasi tempat saya itu banjir. Ada orang yang lewat situ, Lewat mau area makam. makam. Nah, begitu dia nyampe perempatan itu, ada sosok makhluk putih besar. Nah, makhluk putih besar itu begitu dia berhenti, motornya diberhentiin, terus dibatereinin pakai lampu motor itu, semakin jelas. Oh, semakin Semakin tampak jelas. ya. Tapi dia mengecil, terus mengecil. Jadi sosok pocong itu dari kejauhan tuh besar. Terus begitu mendekati kita itu mengecil. Nah, begitu dibaterai pakai lampu, disorot pakai lampu motor, semakin jelas. Lah mukanya hancur. Itu kejadian tersebut dialami oleh berapa orang itu Pak? Itu sering, sering, Sering. sering. Jadi beliau-beliau itu yang sering, yang pernah melihat sosok pocong itu sampai nanya ke saya, apa jenengan nggak takut? Takut apa? Di sini lu ada pocong ini. Saya pernah kemarin lihat pocong di sini, was saya lewat sini, lah motor saya tiba-tiba berhenti, ya kan? Begitu motor berhenti, tak selah-selah nggak bisa nyala. Begitu saya diselah sama dia kan, lampu kedip nyala. Itu ada sosok di bawah pohon apa ya? Pohon saman. Di bawah pohon saman. Di bawah pohon saman. Nah, begitu dia nyambat, iyalah mbah, ojo ganggu lah, iki putune arep balik. Ya tulunglah jenengan ora sang ganggu wong putune mung nunut lewat. Nah, akhirnya dengan bahasa dia begitu, motor itu bisa diselah lagi. Tapi kejadian tersebut selalu dialami di dekat pohon saman. Pohon saman, pohon asem itu berseberangan itu. Jadi di timur jalan pohon asem, di barat jalan itu pohon saman. Kedua pohon tersebut itu di area pemakaman. Di area pemakaman. Nah, dari beberapa orang yang cerita sama Pak Zen, itu ada nggak yang menceritakan bahwa dia pernah bertemu nih dengan sosok pocong, wujudnya nggak terlalu menyeramkan atau yang lainnya wujudnya begini. Jadi ada perbedaan wujud yang pernah orang-orang Ada. alami. Ada yang pernah bilang ke saya kemarin dilihatin pocong di sini kok nggak ada kepalanya, gitu loh. Pocong nggak ada kepala. Ya. Pemirsa, Pak Zen bercerita dilihatin dari orang sekitar ya Pak? Orang sekitar. Dari orang sekitar melihat pocong tidak ada kepalanya. Besok kalau ini Mas, jadi jenengan bolehlah dolan-dolan lah, bahasa kata orang sini kan dolan-dolan lah. Dolan-dolan ke tempat saya, jenengan saya unjukin, takutnya saya dikira bicara begini ataupun gedobos ora karuan, jenengan boleh lah. Jadi intinya saya mengalami cerita begini berdasarkan pengalaman dan cerita dari orang-orang yang pernah diganggu di situ. Nah, selama orang-orang itu Pak yang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis menyeramkan itu ada nggak dari mereka yang kemudian hari itu trauma untuk lewat situ? Ada, banyak. Oh, malah banyak. Banyak yang trauma. Ya karena itu begitu beliau-beliau yang lewat situ sempat melihat makhluk-makhluk itu, jadi trauma nggak mau lewat situ karena yaitu beliau sering diganggu. Nyampe pulang pun katanya pernah diboncengin gitu. Pernah diboncengin. Jadi dia nyaman. Waktu lewat situ nggak ada trouble. Jadi begitu setelah lewat situ, ini kok berat, nggak seperti biasa. Nah, begitu ditoleh ke belakang, nah nggak taunya itu sosok itu ikut. Oh, ikut. Iya. Makanya itu yang
nyampe saat ini orang-orang itu yang nggak berani lewat area makam yang saya tempatin itu. Nah, kalau misalkan ada orang ya yang nggak tahu nih kalau Mm-mm. itu makam Mm-mm. atau belum pernah Mm-mm. lewat situ, lah mereka gimana Pak? Ya mungkin beliau Karena nggak tahu. nah karena nggak tahu ya nyaman aja Nyaman lewat. aja. Heeh. Cuman di waktu malam, jam-jam malam atau jam-jam maghrib dia kurang sopan lewatnya, ya saya ingetin, kamu tolong yang sopan kalau Oh, lewat sini, takutnya ntar motor kamu macet atau kejadian motor kamu mogok, saya nggak bisa nolong karena saya terus terang nol pudul masalah motor bengkel itu saya nggak ngerti. Jadi mending saya mengingatkan sebelum ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, ya mending alangkah baiknya saya mengingatkan beliau, ya kan. iya mengingatkan Mm-mm. terlebih dahulu. Jadi untuk kelanjutan setelah saya ingatkan nggak mau, ya monggo terserah, itu risiko di Anda gitu. Berarti Pak Zen itu full ya kalau malam Full, itu di full. area pemakaman. Kalau malam malah full. Kalau siang saya biasanya kerja panggilan di luar. Saya kerjakan serabutan. Kalau ada yang membutuhkan skill saya, tenaga saya, baru saya keluar. Kalau enggak ya saya aktivitas merawat makam tiap Pak Zen, harinya gitu. dengan menjaga makam itu ya, berarti kan yang dikatakan full semalam suntuk gitu ya. Iya, iya. Apakah Pak Zen itu di posisi itu tidur atau baru tidur paginya? Ya saya malam pokoknya begitu capek saya lelah tidur. Oh tidur. Tidur. Ya tidur saya dimanapun tempat. Kadang dicungkup. Dicungkup Pak? Iya dicungkup di area makam Iya. situ, dicungkup makam. Kadang di atasnya apa ya, kijing lah namanya di sini, kijing ya. Cuman ya saya permisi sama beliau juga bernimbah ya ngapuran nih putune turun dur kijing jenengan sing kepenak ya kan, sing resik sing nyaman ngombokan yang ular kayak apa kan, mandan aman wis. Akhirnya begitu saya izin begitu ya akhirnya saya tidur di situ pun nyaman. Itu berarti kan visual yang pernah Pak dan lihat tuh yang baru tadi disebutkan itu kan makhluk dari dimensi lain ya. Iya dimensi lain. Pocong ya. Kalau selain itu Pak, Ada jadi waktu saya membersihkan makam itu menjelang hari raya Idul Fitri, saya on time kegiatan itu dari pagi sampai setelah sholat Id saya harus sudah kelar itu kegiatan itu. Dalam artian area makam yang saya rawat itu harus bersih semua gitu. ada berapa makam itu Pak? Ada kalau saya suruh ngitung saking banyaknya jadi Sendirian. iya sendirian. Makanya saya sampai lembur on time 24 jam itu misalnya menjelang hari raya itu. Jadi supaya orang-orang begitu habis turun sholat id ziarah ke situ udah bersih semua ya kan. Tapi ada kejadian saya ngelus bersihin kijing itu ya, saya lap-lap. Nah, itu habis gerimis ya. Sekitar jam setengah 2 lewat lah. Setengah 2 lewat itu saya ngelus-ngelus kijing. Nah itu ya seperti biasa, saya lus-lus, saya bersihin, saya pel-pel lah. Di situ ada sosok tinggi hitam duduk di samping kijing yang saya pel. Saya sempat kaget kan, ini merinding lagi, saya cerita merinding lagi. Kalau saya cerita malah merinding, tapi kalau saya bertemu enggak. Kalau cerita malah Merinding ya, kalau cerita malah merinding. Tapi kalau keadaan saya bertemu dengan makhluk-makhluk itu malah saya enggak merinding. Sosok Dalam itu makhluk tinggi besar. Tinggi besar. Jadi itu sosok seperti kera. Kalau kera yang tinggi besar itu apa? Gorila apa? Gorila. Gorila ya. Wow, itu bulunya panjang-panjang, kukunya hitam. Ya saya begitu ketemu beliau, saya langsung salam kepada beliau. Assalamualaikum ya ahli kubur, assalamualaikum yaumul qadam, assalamualaikum yaumul gaib. Ya intinya saya salam ke beliau. Terus saya ngomong, jenengan di sini tinggalnya di mana, Mbah? Saya bilang, saya tanya begitu. Dia cuman nggak mau ngomong, cuman nunjuk aja sana.
di area pojok sebelah sawah itu. Nunjuk arah. Nunjuk arah. Nah, di area pojok itu ada pohon asam juga, cuman belum begitu gede, sekitar diameter 1,5 meter lah, belum gede banget. Nah, begitu saya tanya, dia nunjuk pojok sana. Oh ya mbah, nggak apa-apa, kalau jenengan di sana ya putune neng kene nunut nyambut gawe mbah. Ya muga-muga jenengan kasdu ikhlas putune nyambut gawe neng kene. Insya Allah putune nyambut gawe neng kene ya ora arep berbuat warna-warna, muga-muga panjenengan ya brayan karo putune. Begitu saya ngomong begitu, dia langsung plus. Jadi mengecil, sosok itu hilangnya mengecil. Bukan pergi begitu aja, tapi Enggak, mengecil mengecil terus hilang. Jadi saya sempat itu, waktu itu kejadian enggak kalau dibilang nyata ya nyata, enggak ya enggak. Cuman itu ada. Itu saya mengalamin. Jadi mungkin orang-orang yang belum mengalamin mungkin sembrono, akan sembrono lah. mungkin akan merasa jumawa. Iya, jumawa lah aku neng kene wis suwe iki desaku ya kan. Iki kuburan nggonku. Ya mungkin bahasanya mungkin begitu ya. Tapi kita nggak boleh jumawa begitulah, dalam artian di alam dunia ini kan kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk astral selain manusia ya kan. Ya kita wajib saling menghormati. Dalam kajian itu pokoknya kita nggak boleh jumawa lah. Tapi dari pengalaman Pak Zen sendiri ya, itu pernah nggak Pak Zen itu bertemu dengan makhluk yang ketika Pak Zen itu udah sopan ya, Iya, memberikan salam, tapi malah melawan? ada itu. Ya itu yang saya ceritakan waktu saya masang lampu itu sempat 2 kali akhirnya. 2 kali? 2 kali. 2 kali di 2 tempat berbeda? Enggak, jadi 2 kali itu masih mengganggu anak saya. Oh, yang diganggu Nah, anak saya yang kemarin waktu itu nggak bisa ditekuk kakinya itu sempat mengganggu lagi. Lah saya kan sempat heran, lah wong tak omongi kok enak urusan apa-apa kan karo aku, ora usah ngluweh anakku ora ngerti apa-apa aku. Akhirnya saya sempat emosi kan, wes engko jam 12 wengi tak tunggu neng kono. Saya sempat bilang begitu mas. Cuman saya kan begitu saya bilang begitu kan, saya bukannya saya nggak nongolin batang hidung saya di area situ, enggak, saya tetap tak saya tunggu nyampe jam setengah 2 malam. Saya biasa sih kalau malam nggak langsung tidur sih, kalau habis dari manapun gitu saya mesti cek lokasi, cek makam baru yang habis hujan ambles atau gimana ya kan. Takut orang lewat nggak nyaman, takut orang nyekar nggak nyaman kan bau ya kan. Jadi akhirnya saya jam setengah 2 malam itu sempat ngobrol dengan beliau. Akhirnya beliau kasih pindah tempat, karena saya cariin tempat nggak mau. Nggih monggo jenengan nyari sendiri. Saya bilang begitu kan. Mbok tak cariin jenengan nggak nyaman aku. Go jenengan nyari sendiri. Akhirnya setelah 2 kali itu ganggu anak saya, dia nggak ini lagi. Berarti kan dia dengan kasdutan legowo mau pindah. Nah, mau pindah tempat gitu. Ya saya sebelumnya kan ngomong ke beliau ya kan, Mbah, ya pangapurane wong kabeh mau kaya aku masangi lampu nggih madangi putu-putune jenengan sing lewat kene. Ya muga-muga jenengan kasdulan ikhlas men putune jenengan mlakune kepenak. Saya bilang begitu ya, dengan kejadian 2 kali itu akhirnya beliau mau pindah tuh. Nah iya setelah itu dia alhamdulillah dia nggak mau nampak, nggak ganggu anak saya. Zen, kalau sosok makhluk-makhluk tersebut ya, kalau menampakkan diri itu ada ciri khas aroma atau bau? Ada. Jadi Ceritakan Pak. nah, itu ada area makam waktu zaman COVID ya.
waktu zaman COVID itu kan langsung dipeti kan dari rumah Iya. sakit. Itu nggak tahu posisi jenazah itu terlentang atau miring ke kiblat, dihadapin ke kiblat atau gimana saya nggak tahu. Itu sosok itu datang, ibu-ibu datang ke saya. Yaitu pertama minta minum. Kedua, lucunya itu begini. Setelah minta minum, saya tawarin minta minum air putih apa teh. Dia mintanya teh hangat. Oke lah, saya bikinin teh hangat. Nah, begitu saya bikinin teh hangat, terus sebelum dia pergi pamitan ke saya, dia pesen, Mas, tolong makam saya dikasih apa itu paralon, karena saya di dalam nggak bisa bernapas. Nah, dengan kejadian itu, saya sampaikanlah kepada ahli waris, keluarga. Nah, setelah saya sampaikan begitu, ya intinya yang nggak dikasih paralon, intinya ya mungkin dia kurang, Simbolisasi. ya simbol, cuman simbol. Akhirnya saya sampaikan ke beliau, ahli waris, keluarga, terus ya tolong kirimin doa Mas. Takutnya kalau nggak dikirimin doa, ntar datang lagi ke saya, pasti datang lagi pesen. Sosok beliau yang muncul terus minta dibikinin teh Heeh. itu kalau secara visual digambarkan kalau aromanya seperti apa Pak? Itu aromanya wangi. Itu nggak tahu, mungkin karena perbuatan di alam dunianya dia gimana, saya nggak tahu pokoknya. Yang yang sering saya yang sering saya cermati, kalau bau-bau wangi itu ya mungkin perbuatan di alam dunia mungkin dia baik. Yang mungkin loh ya kan, kita kan nggak bisa menghakimi seseorang lah, atau nggak bisa menvonis seseorang, oh dia baik, dia jahat, nyatanya kuburannya begini, nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi ya mungkin karena beliau mungkin di alam dunia baik, sama hablum minannasnya dalam artian sama manusia ya kan, akhirnya begitu kemunculan dia itu baunya wangi. Ketika sosok yang sering muncul di hadapan Pak Zen ya, itu biasanya Pak, itu membelakangi Pak Zen atau bertatap muka? Itu ada sosok, pernah ini kejadian, jadi saya habis ngecat kijing dalam arti perapian lah, karena kijing itu udah dilumutin, saya sikat, saya amplas, saya cat. Begitu saya cat, saya foto, saya laporkan ke beliau. Nggak taunya dari jauh itu, dari kijing yang jauh, bukan bukan sosok kijing yang saya itu, malah di kijing yang jauh itu ada sosok pocong bayi itu membelakangi saya. Dia nyender di area kijing, mungkin ibunya mungkin ya, saya nggak tahu. Saya belum sempat ngobrol kok malah dia udah hilang gitu loh. Itu pas ngambil fotonya atau gambarnya itu siang atau Sore sekitar jam sore ya? 5, sekitar jam 5 itu, jam 5 sore. Kalau di area makam itu Mas, mau sore, mau pagi, mau apa, itu makhluk-makhluk itu tetap ada. Cuman kadang bentuk siang, bentuk malam itu beda-beda. Bentuk siang, bentuk malam beda-beda. Beda-beda dalam artian pas siang dia terkadang seperti manusia, seperti mbah-mbah, atau itu kita nggak tahu, itu kita nggak tahu mungkin apa ya, itu orang datang mampir atau gimana, atau ODGJ yang lewat tuh enggak, tapi saya merasa kalau ODGJ yang lewat situ, area situ, itu saya rasa jarang masuk area makam. Tapi kalau itu posisinya nunduk sih Mas, Nunduk. nunduk. Jadi pakai topi kayak petani itu, dia nunduk, juga memberi salam ke saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Mbah. Ya wes terus nole RC dia pesen ke saya begitu. Begitu saya asik aja lagi babatin rumput ya, begitu saya nengok, loh kok nggak ada. Oh ya udah biarin lah, saya paham lah. Itu sudah sering kejadian Sering, itu sering, siang. iya sering itu. Jadi ya mungkin dengan adanya saya kegiatan di situ, beliau seneng, jadi makanya dia untuk yang
wujud begitu dia nggak mengganggu. Tapi kalau yang wujud-wujud itu yang lain biasanya itu dari lokasi area yang nggak saya rawat. Terus Ya, gini Pak Sen, ini mungkin jadi pertanyaan saya dan para pemirsa ya. Ada istilah gini, kalau orang meninggal di malam Jumat Kliwon ya, itu katanya tali pocongnya, setelah beberapa hari harus eh, dijaga. iya, sampai 7 hari. Nah, menurut Pak Eh, Sen itu yang selalu setiap itu iya, kan mm, mendengar iya, kabar orang meninggal di hari apa. itu ada itu malam Jumat Kliwon itu kebenaran tuh nggak jauh dari yang saya tempatin buat tidur. Itu ada rintian, Gimana Pak? minta tolong. Bisa digambarkan rintihannya itu seperti apa? Jadi rintian dia seperti kesakitan. Seperti Iya, kesakitan. rintian kesakitan minta tolong, ya kan? Tolong, tolong, tolong. Itu suaranya deket apa terdengar sayup-sayup? Sayup-sayup, itu kondisi gerimis sih. Kondisi Heeh, krimis. kondisi gerimis. Jadi kalau saya gerimis, wong saya tidurnya kan di bedeng panggang P begini ya. Jadi kalau hujan angin, saya lari ke cungkup, nyari yang aman, berteduhnya nyari yang aman. Saya tidur di cungkup, lah kebenaran di sebelah cungkup itu ada makam baru, pas kebenaran malam Jumat Kliwon tuh ninggalnya. Jadi ada suara nitian minta tolong, begitu saya ini, oh iya mbah minta tolong gimana? Dalam arti saya sautin, ya emang kalau ini kan kita harus menyautin sih ya. Terus Jadi mbok, memang benar-benar menyapa iya gitu ya. menyapa. Kalau jenengan minta tolong dalam segi apa? Tolong saya disiksa, saya di ini ya kan. Terus akhirnya saya tahu itu orang mana, akhirnya saya sampaikanlah kepada ahli Ahli waris yang waris. kebenaran belum sampai 7 hari kan masih nyekar, Iya. terus kirim bunga, habis yasinan kirim bunga, tabur bunga kan. Paginya saya sampaikan ke beliau ahli waris, ini mbahnya ini tolong lebih dikusukkan untuk ngirim doa, karena apa, beliau merintih kesakitan. Loh kok jenengan tahu? Loh, saya tidur di sebelahnya sini mas, saya tidurnya di sini pas mbak jenengan itu merintih kesakitan minta tolong tuh saya tidur di sini karena hujan. Oh nggih, malam sempat hujan. Nah akhirnya oh nggih matur nuwun infonya mangke keluarga kula ajake tambah ini lagi kusuk lagi mengirim doa ke mbah saya. Ya syukur alhamdulillah mas. Jadi sebenarnya orang yang di alam kubur itu kalau kita tahu secara mata batin itu siksa alam kubur itu terus berjalan loh mas sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat. Ya, makanya kita sebagai ahli waris, sebagai anak cucu itu kita sebisa mungkin tetap harus kirim doa. Habis sholat fardu, syukur-syukur kita dalam tawaduk malam tuh kita khususkan untuk beliau ahli waris apa ahli kubur itu ya kan, seperti nenek moyang kita yang dulu kita nggak tahu teman kita dikasih unjuk ya kan, terus ada namanya ini mbah ini canggahmu ini buyutmu ya kan. Silsilah. Iya silsilahnya itu tolong dikirimin doa karena apa, siksa kubur itu terus muncul selama hari kiamat belum datang. Terus gini Pak Sen, eh, berkaitan dengan sosok-sosok yang meninggalnya itu secara tidak wajar. Tidak wajar. Itu gimana Pak Sen? Apakah kalau kalau ini membahas seperti di film-film kan ada Iya ada penampakan penampakan terus yang hantu derajat yang misalnya kakinya mengalami patah ya. ya, Ya itu untuk di alam nyata begini sebenarnya beliau kalau berwujud dari kejadian misalnya meninggal tidak wajar, itu dia kalau nemuin saya, pesan ke saya, pernah nemuin Pak Sen. itu malah nggak berwujud porak-poranda begitu. Misalnya kakinya patah atau mukanya hancur tuh nggak berwujud begitu. Dia berwujudnya normal. Cuman mungkin kalau yang di alam dunianya perbuatannya kurang baik, dia malah munculnya
ekstrim. Dalam artian ya mungkin dia suka ngomongin orang atau gimana itu malah Sesuaikan perbuatan heeh, gitu, Pak. itu mungkin ininya yang dijahit, mulutnya yang dijahit itu ada juga. Jadi pengalaman-pengalaman di dunia mungkin akhirnya berimbas, apa tuh, perbuatan di dunia itu akhirnya berimbas setelah di hari kematian, Berarti perbuatan itu dipertanggungjawabkan. dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan sosok-sosok yang muncul ya kayak Hmm, tadi yang Pak Sen ceritakan itu menyesuaikan kondisi menyesuaikan, perbuatan iya, itu makanya sendiri. ya sebenarnya mengingatkan kita juga. Berarti kan di sini ada pelajaran atau hikmah yang bisa dipetik ya untuk para pemirsa dimanapun berada, bahwasanya kalaupun Pak Zen itu sebagai penjaga makam, hal-hal tersebut tidak membuat Pak Zen itu menjadi Takut, takut, justru malah malah saya seneng, dalam artian seneng begini mas, saya menjadi seolah-olah ya mediator, mediator dari penghuni makam situ untuk ke keluarganya. Jadi penyambung ya Pak ya. penyambung, iya, penyambung keluh kesah. Jadi misalnya, ya itu yang saya bilang tadi, misalnya ahli waris kurang peduli terhadap makam, saya sampaikan akhirnya, ini bapakmu semalam nemuin saya. Tapi pernah nggak Pak Zen eh, ada sosok yang muncul di hadapan Pak Zen? Nah, kebetulan sosok tersebut menyampaikan pesan, tetapi ahli warisnya nggak ketemu nih, atau mungkin udah di luar kota semua. Ada. Itu ya mungkin dalam jangka sekian tahun itu pasti ada lah. Ada yang nyekar ke situ, ke makam itu, ya kan. Jadi waktu itu ada makam itu udah rungkut banget. Saya ingin buka area baru lah, dalam artian untuk menawani lokasi ini kosong, tertimbun rumput, tertimbun rumput-rumput liar lah. Nah di situ saya babatin lah, saya babatin, saya bersihin. Ada nisan dari batu batu cadas, ketemu nisan batu cadas, saya korek-korek, saya paculin, nggak taunya ada kijingnya juga, ya mungkin udah keuruk-keuruk ya saking lamanya ya. Jadi saking lamanya nggak terawat, nyampe keuruk rimbunan rumput. Akhirnya saya bersihin, ketemulah itu makam itu. Dan begitu ketemu makam itu, ada berapa tahun tuh dari Semarang datang itu, dari Semarang datang nyari. Ya kebenaran nama itu masih ada, masih kelihatan, cuman ukiran tangan lah, makam Mbah si A misalnya gitu. Ada, terus saya korek-korek ketemu, oh jenengan dari mana? Ini jenengan awalnya dulu di mana? Di Karanganyar itu di mana? Di sini di Kauman misalnya begitu kan. Saya cari di blok Kauman, ketemu. Oh ini nih jenengan. Oh jenengan ini yang punya luhur di sini ya. Ini tolonglah luhur ini dirawat. Ini karena apa? Sempat pesan ke saya, anak-anak cucu saya nggak ada yang peduli. Sama Pak Sen disampaikan Tak sampaikan ke dia. Akhirnya sekarang rutin. Sekarang nggak nggak harus nunggu 1 tahun nggak harus atau tunggu tahun. Pokoknya ada dia kesempatan. kesempatan, ada sempat berkunjung ke makam luhur, dia datang. Makanya di situ saya bersihin. Nah dengan kejadian itu beliau udah nggak pernah pesan ke saya. Berarti kan kalau ditarik mundur ya Pak Sen, dari sosok-sosok yang menampakkan dirinya di hadapan Pak Sen, yang pesan ke Pak Sen itu berarti kan sosok-sosok yang ingin menyampaikan pesan ke Pak Sen dan Pak Sen berusaha untuk Menyampaikan ke ahli menyampaikan. waris gitu. Jadi untuk sosok-sosok pengganggu itu sebenarnya di hati kita. Jadi gimana hati kita ingin berbuat baik ke situ gitu loh. Pemirsa, keberanian bukan tentang rasa takut semata, tetapi keberanian adalah tentang menghadapi segala bentuk ketakutan-ketakutan yang berasal dari diri kita. Kalau pemirsa menyukai cerita-cerita seperti ini, segera subscribe, follow, ikuti channel kami. Kita lanjut di part kedua.